Ketemu lagi di channel Misteri Sumatera. Hari ini kita di episode terakhir dari Bukit Siguntang dan sejarahnya. Namun di episode terakhir ini kami akan menunjukkan dan mengajak teman-teman penemuan-penemuan arkeologi tentang sejarah Bukit Siguntang dan Sriwijaya, di mana penemuan arkeologi ini dimulai dari zaman Belanda dan hingga Indonesia merdeka, sehingga banyak pihak susah mengaburkan sejarah Bukit Siguntang Sriwijaya karena penemuan arkeologi ini adalah bukti yang otentik dan tak terbantahkan. Sehingga jika ada mitos-mitos berkembang di luar, dia harus merujuk ke penemuan arkeologi ini. Jika dia sama, berarti seimbang. Jika tidak sama, berarti mitos itu yang harus salah. Itu hukum di arkeologi, di penelitian sejarah manapun. Oke? Seperti diketahui, nama Bukit Siguntang sudah dikenal sejak lama. Terbukti dengan penyebutannya dalam kitab sejarah Melayu yang ditulis pada tanggal 13 Mei 1612. Kemungkinan kitab itu sudah kita bahas ya di episode ketiga. Nanti di link deskripsi kami lampirkan episode ketiga. Jadi teman-teman di Bukit Siguntang ini ada 4 episode ya. Jadi bisa dilihat episode pertama, kedua, dan ketiga. Jika teman-teman membuka di channel keempat ini, kami harap membaca dulu, mendengar dulu dari episode 1, 2, 3 baru keempat. Dan di episode ini kami akan menceritakan hasil dan pembahasan bukti sejarah dan arkeologi di Bukit Siguntang, di mana kami akan menjadikan rujukan dan patokan dari Balai Arkeologi Sumatera Selatan dan juga Museum Sriwijaya. Oh ya teman-teman, sekarang kita sudah ada di Museum Sriwijaya. Nah, kita akan bahas nanti di episode berikutnya di mana Museum Sriwijaya ini dan letaknya. Tapi kami akan ke Museum Sriwijaya ini untuk melihat penemuan arkeologi yaitu patung Buddha. Nah, Museum Sriwijaya ini berjarak lebih kurang 2 km dari Bukit Siguntang. Dan ini masih satu kawasan. Nah, di dalam Museum Sriwijaya inilah kita akan membahas tentang penemuan arkeologi, yaitu arca, patung Buddha. Patung Buddha berukuran besar dari batu granit yang sangat kuno, karena ini sangat tua. Oke teman-teman, ini adalah patung Buddha berukuran sangat besar. Ini besar ini teman-teman. Ini mempunyai cerita sedikit sedih yang kami dengar. Kenapa? Karena patung Buddha ini tadinya ditemukan dalam 5 bagian. Dalam arti patung Buddha ini mungkin dihancurkan karena dia terpisah dalam 5 bagian. Ini 5 bagian. Ini baru disatukan oleh tim-tim arkeologi. Nah, di zaman Belanda dulu loh ditemukan. Itu masih kepalanya. Baru sesudah Indonesia merdeka dalam waktu rentang 100 tahun baru 5 yang ditemukan. Nah, sampai sekarang ini kakinya belum dapat. Jadi pondasi di bawah ini hanya dibuat oleh dari arkeologi. Jadi ini yang di atasnya ini terpisah nih tadinya 5 bagian. Coba mari kita perhatikan baik-baik. Banyak pecahan-pecahannya nih, terjadi pecahan itu. Bagaimanapun akan berarti dulu ada yang menghancurkannya. Tengok, ini ada semennya. Jadi disambung-sambung oleh tim arkeologi dalam waktu rentang cukup lama lah. Konon kepalanya ini dulu di tahun 1920 ditemukan tim arkeologi dari Belanda. Itu kepalanya itu sempat disimpan di Museum Nasional Indonesia. Seperti kita ketahui Museum Nasional Indonesia itu adalah dibangun oleh Belanda. Bayangkan.
rentang beberapa tahun kemudian, 1920 terus sampai 19 berapa gitu ya, hampir rentang 100 tahun lah baru ditemukan lagi bagian-bagian berikutnya. Bayangkan sampai sekarang kakinya belum ditemukan. Siapa yang memisahkannya itu sampai 5 bagian? Biarlah waktu yang menjawab. Kita juga kan tidak bisa, tapi jelas ini dalam situasi terpisah, bagaimanapun dulu ini pernah dihancurkan. Nah, kita bisa lihat nih teman-teman. Inilah bukti arkeologi yang tak terbantahkan. Nah, patung Buddha ini yang ditemukan ini diperkirakan berdasarkan gaya seninya ini dari abad kedua sampai 4. Itu menurut Schneider, ahli arkeologi tahun 1937. Oke, ada pendapat lain yang mengatakan juga abad kedua ke-4. Juga dari pendapat lain lagi arkeologi itu abad ke-6, abad ke-7. Jadi, karena patung ini gaya Amarawati yang berkembang di India Selatan sekitar abad 2 Masehi. Namun gaya ini masih tetap berkembang di Sri Lanka sampai abad ke-8 Masehi. Atas dasar ini, maka diperkirakan arca Buddha dari Bukit Siguntang ini berasal dari sekitar abad ke-7 Masehi. Jika abad ke-7 berarti itu tahun 600-an. 6 berapa? Enggak tahu. Oke, kalau dibilang abad ke-7 berarti tahun 600-an. Artinya apa? Kerajaan Sriwijaya belum ada. Namun Bukit Siguntang dan arca Buddha ini sudah menjadi tempat ibadah umat Hindu dan Buddha. Bisa dibayangkan kan? Ada apa sebelum ada kerajaan Sriwijaya, namun ada tempat ibadah megah di kawasan itu. Oke teman-teman, ini ada sekilas informasi di sebelah patung Buddha Hindu, arca dari Bukit Siguntang ini. Bisa dibaca-baca dulu ya teman-teman. Sambil teman-teman membaca, kami memberikan informasi bahwa patung Buddha yang besar ini dulu sempat berpindah-pindah tempat. Karena sebelumnya belum diletakkan di Museum Nasional, Museum Sriwijaya ini. Namun inilah penempatan terakhir karena di sini lokasinya mungkin lebih aman ya, itu. Oke, teman-teman, inilah penampakan utuh dari patung arca Buddha yang besar. Sebenarnya ini kalau dapat kakinya lebih tinggi, lebih besar. Yang perlu kami sampaikan di sini, kami berterima kasih kepada pemerintah Sumatera Selatan dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang tetap merawat dan menjaga Bukit Siguntang dan juga arca Buddha ini. Dan mitos-mitos pun yang berkembang di masyarakat di Sumatera Selatan ataupun di Palembang itu tidak jauh-jauh dari Bukit Siguntang dan tidak mengaburkan sejarahnya. Itu yang kami salut dengan masyarakat di Sumatera Selatan, khususnya Palembang. Karena mereka tidak mau juga menghilangkan jejak kerajaan Sriwijaya tanpa mengaburkan. Mitos berkembang yang di masyarakat tidak pernah mau mengaburkan jejak sejarah. Itu yang kami kagum dengan masyarakat Sumatera Selatan dan Palembang. Dari era Sriwijaya Hindu Buddha hingga Kesultanan Palembang, sejarah mereka tetap dijaga. Biarpun sudah terjadi perpindahan kepercayaan dari Hindu Buddha sehingga masuk ke era Islam sampai sekarang, itu yang kami kagumi dari masyarakat Sumatera Selatan dan Palembang dan juga pemerintahan setempat. Kami mengucap syukur dan terima kasih, dan kami berharap semua masyarakat di Sumatera Selatan tetap menjaga baik itu mitos maupun sejarah dan arkeologinya, karena sejarah Sriwijaya itu sangat hebat. Bisa kami sebut sebenarnya kerajaan Sriwijaya itu lebih hebat dari kerajaan-kerajaan di Jawa, yaitu Singosari dan Majapahit.
Dari sini kami akan membuka menceritakan banyak lagi hal dengan kehebatan Sriwijaya dan Bukit Siguntang. Karena apa? Karena dari sinilah sejarah kerajaan besar yang kita kenal, yaitu Singosari dan Majapahit, belajar. Tanpa ada Sriwijaya, percayalah, tidak akan ada kebesaran dari Singosari dan Majapahit, khususnya Majapahit. Dan tidak akan ada juga negeri kita yang kita sebut Indonesia, karena semua bermula dari Sriwijaya. Dari Sriwijaya rentang berapa ratus tahun kemudian muncullah kerajaan-kerajaan tangguh. Karena memang apa? Real mode. Istilah sekarang real mode atau contoh pertama itu Sriwijaya. Ikuti episode kami tentang membahas Sriwijaya karena banyak hal yang belum Anda ketahui. Dari Bukit Siguntang era Hindu-Buddha sampai Kesultanan Palembang, begitu panjang jalurnya. Ingat, kerajaan Sriwijaya itu berdiri di tahun abad ke-7 sampai abad 13 loh. Panjang. Majapahit aja tidak sepanjang kerajaan Sriwijaya. Sekali lagi, kerajaan Majapahit tidak sepanjang kerajaan Sriwijaya. Karena usia Majapahit 300 tahun, lebih kurang. Tapi Sriwijaya abad 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Terakhir kan dihancurkan oleh kerajaan Majapahit. Bayangkan begitu kuatnya. Oke teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe karena kami akan mengajak Anda menelusuri jejak-jejak sejarah di Sumatera yang kita akan tetap mulai dari Sriwijaya. Karena ini adalah kedatuan kerajaan tertua yang sangat besar. Lebih tua dari Sriwijaya kita tahu ada Kutai kuno. Namun untuk seluas dan setangguh Sriwijaya, bagaimanapun Sriwijaya lebih kuat. Oke teman-teman, di link deskripsi kami akan lampirkan juga link-link arkeologi, penelitian arkeologi yang sudah dilakukan di tempat ini. Sekali lagi, kami dari tim Sumatera Misteri Sumatera selalu berpatokan untuk dengan berpegangan teguh dari hasil temuan-temuan arkeologi. Dan juga kami akan mengajak teman-teman mengunjungi tempat-tempat sejarah langsung. Kami tidak akan menceritakannya tanpa kami mengunjungi tempatnya langsung. Kenapa? Karena melihat bukti, fakta dari channel-channel yang kami sampaikan, itu akan lebih bermanfaat. Oke, teman-teman. Sampai di sini episode terakhir kami dari Bukit Siguntang. Salam sukses.